Salah satu cerita terbesar di zaman kita sekarang ini adalah pergerakan massal manusia ke kota. Nah, kali ini kita akan coba bedah fenomena global ini dan mengungkap sebuah paradoks yang menarik banget di baliknya. Kenapa sih jutaan orang terus pindah ke kota, bahkan ketika pekerjaan di sana itu langka? Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya, biar kebayang skalanya. 2 miliar. Itu adalah perkiraan jumlah orang tambahan yang bakal memadati kota-kota di seluruh dunia pada tahun 2050. Ini bukan sekedar tren loh, ini benar-benar transformasi total masyarakat global kita. Dan yang bikin makin menarik, pertumbuhannya ini super terkonsentrasi. Ledakan urbanisasi ini hampir semuanya terjadi di negara-negara berkembang, terutama di Afrika dan Asia. Di saat yang sama, kita malah lihat populasi di pedesaan Asia justru menyusut drastis. Ini pergeseran yang dahsyat banget kan? Nah, ini kan jadi pertanyaan gede ya. Kenapa sih? Apa yang bikin kota itu jadi magnet yang kuat banget buat manusia? Yuk kita coba dalemin, apa sih yang bikin kota itu menarik banget? Jawabannya itu ada di satu konsep ekonomi kunci, namanya ekonomi aglomerasi. Anggap aja ini semacam sihir yang kejadian kalau orang dan bisnis ngumpul bareng di satu tempat. Makin padat, makin efisien, dan makin banyak peluang yang muncul. Nah, sihir ini ada dua macam nih. Ada yang namanya ekonomi urbanisasi, ini keuntungan umum buat semua yang tinggal di kota besar, kayak sistem transportasi yang lebih bagus. Terus ada juga ekonomi lokalisasi, yang lebih spesifik. Coba bayangin deh, sebuah pusat teknologi di mana semua perusahaan di situ bisa saling untung karena lokasinya berdekatan. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Angka ini nunjukin kekuatan ekonomi kota yang nyata. Produktivitas itu beneran melonjak waktu kota makin besar. Jadi intinya, ngumpul di kota itu secara harfiah bikin kita semua jadi lebih produktif. Simpelnya gitu. Tapi, nah disinilah teka-tekinya muncul. Kalau kota itu memang mesin peluang yang sehebat itu, kok bisa-bisanya ada banyak banget pengangguran di kota-kota yang pertumbuhannya paling cepat di dunia? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kelihatannya kan nggak masuk akal ya pindah ke tempat di mana kemungkinan besar Anda malah nggak dapat kerja. Tapi ternyata ada logika ekonomi yang kuat banget di baliknya. Oke, kita kenalan sama yang namanya model migrasi Todaro. Ini kuncinya buat mecahin paradoks tadi. Jadi teori ini bilang kalau para migran itu mikirnya kayak ekonom. Mereka tuh bukan lihat gaji yang pasti dapat sekarang, tapi mereka ngitung ekspektasi pendapatan. Ini tuh sebenarnya perhitungan yang rasional loh, walaupun kondisinya nggak pasti. Biar gampang, bayangin aja ini kayak lotre kerjaan. Gaji tinggi di kota itu hadiah utamanya. Walaupun peluang menangnya mungkin kecil, hadiahnya itu gede banget. Sampai-sampai beli tiket lotre alias pindah ke kota tetap jadi taruhan yang worth it. Coba deh kita hitung-hitungan simpel ya. Anggaplah gaji di kota itu, gede, $100 sebulan. Menggiurkan banget kan? Tapi peluang buat dapetin kerjaan itu cuma 20%. Nah, berarti pendapatan yang bisa Anda harapkan sebenarnya adalah $100 dikali 20%. Jadinya cuma $20 sebulan. Jadi logikanya begini. Selama nilai tiket lotre di kota yang tadi kita hitung $20 itu masih lebih tinggi dari pendapatan pasti yang mereka dapat di desa, misalnya cuma $15, ya orang akan terus pindah. Makanya migrasi terus jalan, meskipun tingkat pengangguran di kota tinggi banget. Oke, sekarang kita geser dari teori ke dampak nyatanya di lapangan. Apa jadinya kalau jutaan orang, semuanya, ngitung lotre yang sama di waktu yang barengan? Dan seringnya nih, pemerintah malah ya bisa dibilang memperburuk keadaan dengan apa yang disebut bias kota pertama. Mereka numpukin semua sumber daya, investasi, infrastruktur, insentif, cuma ke satu kota terbesar. Akibatnya, kota itu jadi raksasa yang gede sendiri, nggak seimbang, dan malah jadi nggak efisien. Dan ketimpangannya ini bisa ekstrim banget loh. Lihat aja Peru misalnya. Populasi kota terbesarnya itu lebih dari 11 kali lipat dibanding kota terbesar kedua. Ini bukti nyata betapa pembangunan dan daya tarik itu bisa terpusat cuma di satu titik. Akibatnya, ekonomi di kota itu jadi kayak punya dua muka. Di satu sisi, ada sektor formal. Ini dia hadiah lotrenya, kerjaan stabil dengan gaji tinggi. Di sisi lain, ada sektor informal yang luas banget, tempat sebagian besar migran bertahan hidup sambil nunggu kesempatan. Gak ada aturan, gak ada jaminan, tapi gampang banget buat masuk. Dan dampak kemanusiaannya, ini yang paling berat. 1 miliar. Sebanyak itulah jumlah orang yang sekarang tinggal di permukiman kumuh perkotaan di seluruh dunia. Inilah harga mahal dari urbanisasi yang ngebut tapi gak terencana.
Terus solusinya gimana dong? Kita kan nggak bisa dan mungkin nggak seharusnya juga nyetop urbanisasi. Itu bagian dari pembangunan. Tapi dampak buruknya itu bisa banget kita atasi. Yuk, kita lihat strateginya buat menciptakan keseimbangan yang lebih baik. Jadi solusinya itu nggak bisa cuma satu, tapi harus komprehensif, bareng-bareng gitu. Intinya adalah menyeimbangkan lagi ekonomi antara desa dan kota. Daripada cuma fokus ke satu kota besar, kebijakannya harus bisa menciptakan peluang di pedesaan dan kota-kota kecil, sambil secara aktif ngurusin kemiskinan dan ningkatin kualitas hidup di pemukiman kumuh yang udah ada. Intinya bukan melarang orang pindah, tapi gimana caranya supaya pindah itu jadi sebuah pilihan, bukan satu-satunya jalan keluar. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke kita dengan satu pertanyaan penting. Kita semua tahu masa depan kita ada di kota. Pertanyaannya sekarang adalah, kota kayak gimana sih yang mau kita rancang dan kita bangun bareng-bareng buat generasi mendatang?